Anda nggak perlu meminta maaf sama saya. Sekarang tolong Anda keluar dari kamar ini. Aku nggak mau pisah sama kamu. Ibu Ardi sedang mengalami gangguan ingatan, Pak. Terus yang harus kamu ingat baik-baik adalah kode depositnya. Joy, yuk kita keluar naik sepeda. Sorry, Far. Gue lagi main game nih. Lagian juga badan gue capek. Sekarang, gue harus manfaatin kesempatan ini. Ya udah deh. Far. Ya? Lu coba ajak Dirga. Pasti dia mau. Ya? Oh iya. Gak, temenin gue naik sepeda keluar yuk. Ya, sorry Far. Gadis sebentar lagi mau datang ke sini. Sorry ya. Ya udah deh. Gak. Lu nggak jalan sama Farah, gak? Ya, gua nggak bisa Joy. Gadis sebentar lagi mau datang kemari. Gak. Lu nggak kasihan sama dia. Dia tuh lagi sedih, gak? Ditinggal sama Pak Anwar. Mestinya, lu tuh nemenin dia. Untuk ngilangin rasa sedihnya itu. Emang dia lagi butuh temen nih? Iya, gak? Kalau gue bisa, pasti gue temenin dia. Cuma sekarang, gue mesti nganterin mami gue. Lagian juga kan naik sepeda kan nggak lama. Gue rasa sebelum gadis nyampe sini, lu pasti udah di rumah deh. Ya udah deh, gua temenin Farah deh. Sebentar lagi, gadis nyampe. Gue harus asut dia supaya benci sama Farah. Karena dia pasti cemburu tuh. Ini, kalau dia udah benci sama Dirga, berarti gadis bisa jatuh ke pelukan gue. Joy sudah dijatuh.
akhirnya lo jadi ikut juga. Iya, gue pengen nemenin lo supaya lo nggak nyasar. Ya kan lo masih anak baru. Ya siapa tahu lo nyasar. Lo juga kan? Iya sih. Lo emang suka naik sepeda ya? Iya sih. Kalau gue lagi sedih, suntuk, atau stres, biasanya gue naik sepeda. Dan gue merasa terhibur. Lo nggak apa-apa? Nggak tahu, kaki gue terasa sakit. Ya udah, kita pindah ke sana ya. Iya. Hati-hati ya. Aduh. Ya, pelan-pelan. Ya, duduk. Aduh. Sakit. Mana yang sakit? Sebelah sini. Au. Aduh. Sakit ya? Iya, sakit banget. Gue pijat sebentar ya. Iya. Papa begitu bangga dengan Dirga. Anak itu otaknya brilian. Kenapa memangnya, Pak? Coba Mama bayangkan. Tadi Papa tuh rapat. Sengaja Papa ajak Dirga untuk bergabung. Kami sedang pusing untuk memikirkan itu loh. Ide pemasaran yang baru untuk produk kita. Tahu-tahu Dirga punya ide untuk kita mengiklankan produk kita di televisi. Wah, itu kan namanya pemikiran yang cemerlang. Ya kan, Ma? Dirga, dia mengingatkan saya pada almarhum Yudhistira, suami kamu Arini. Arini, kamu harus bawa dia ke dalam dunia bisnis. Dia anak yang sangat berbakat. Jangan sekarang, Pak. Kapan lagi Arini? Kalau anak itu punya sense of business, itu harus dikembangkan, direspons. Kalau tidak, bakatnya keburu hilang. Iya, tapi kan Dirga tuh masih sekolah. Apa nggak sebaiknya nunggu sampai Dirga selesai kuliah, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gadis? Selamat sore, Tante. Sore, sini duduk. Saya manggil Mas Dirga dulu ya. Tante, maaf ya, selama ini gadis bikin Tante menderita. Memang disayangkan peristiwa itu terjadi. Tapi kalau tidak ada peristiwa itu, keluarga kita tidak akan bersatu. Gak apa-apa. Dis. Dis, tadi Dirga pergi sama Farah. Joy, Dirga kemana? Joy nggak tahu, Eyang. Pokoknya tadi Joy lihat Dirga pergi sama Farah, Eyang. Perginya pakai ngumpet-ngumpet gitu. Kayak takut ketahuan. Coba deh, sekarang kamu jalan. Perhatian. Kalian telah menyalahi aturan taman ini. Aduh, operasi Taman ini bukan tempat untuk mesum. Operasi mesum ya? Gak boleh kan nggak bisa mesum. Ya udah, cepet. Boleh, Pak. Pak, kan ikut saya. Dirga kemana sih? Udah 4 jam loh dia nggak pulang-pulang. Dis, Dirga tahu kan kalau kamu mau kesini? Udah, Keterlaluan. kayaknya aku pulang aja deh. Kakak nggak mau nungguin sebentar. Pasti sebentar lagi Mas Dirga pulang. Nggak bisa, Nar. Aku terus beres-beres. Aku besok mesti pindah rumah dari hotel. Dis,
Bener kok yang Danar bilang. Bentar lagi, Dirga pasti pulang. Dia udah lama keluarnya kok. Jangan bohong. Taman ini sering dipergunakan anak-anak muda untuk berbuat mesum. Kami tuh nggak mesum, Pak. Tadi kami lagi duduk di bangku ini sambil santai-santai. Semua orang ngomong begitu. Kalian tidak menyadari kalau tindakan kalian itu amoral. Sorry Joy, kayak gue mesti pulang aja deh. Ya. Gue pulang ya. Sepertinya kalian ini masih remaja. Kalau begitu, saya harus ketemu dengan kedua orang tua kalian. Ayo sekarang ikut kami, cepat. Ayo. Pak, ayo, cepat. Tapi saya nggak salah, Pak. Rob! Iya, Pak. Kamu cari Dirga dan Farah. Sekarang ini sudah jam 8. Mereka berdua belum juga pulang. Cari! Oke, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Apakah Bapak orang tua dari salah satu anak ini? Iya, Pak. Saya salah satu wali dari mereka. Ini ada apa, Pak? Mereka melakukan tindakan asusila di taman, Pak. Asusila di taman? Maksudnya apa, Pak? Kami mendapatkan mereka di taman dekat perumahan rumah ini, Pak. Di mana setiap malam banyak sekali anak-anak muda melakukan perbuatan asusila. Kami sedang melakukan rahasia dan kami menangkap mereka. Kamu ini... Tunggu dulu, Om Pram. Jangan marah dulu. Saya bisa jelasin semuanya. Dirga, nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Semua udah jelas. Pak, saya atas nama orang tua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akan mencoba memberikan pengarahan kepada mereka atas kejadian ini. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Permisi, Pak. Malam. Malam, Pak. Kamu ini bikin malu. Masuk! Saya dan Farah nggak salah apa-apa. Ini semua cuma salah paham. Farah, sudah. Kamu nggak usah nangis terus. Eyang percaya dengan kalian. Eyang yakin kalian tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh polisi itu. Cuma kalau Eyang boleh sarankan, tentunya pada kalian, jangan pergi ke taman itu lagi. Nanti terjaring rahasia lagi. Biar mampus mereka. Sekarang gue harus kasih tahu gadis. Biar gadis benci sama Dirga. Panjang umur kamu, Ga. Halo? Sorry ya, Dis. Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa ya? Aku harus nemenin Farah jalan-jalan. Kasihan dia, Dis. Bokapnya kan baru aja meninggal. Nanti kalau kita ketemu lagi, aku ceritain kamu yang sebenar-benarnya. Sekarang kamu lagi di mana? Sorry, Ga. Baterai aku lowbat. Halo? Masuk. Far, lo kenapa sih? Gue merasa nggak enak. Peristiwa tadi udah bikin malu dan ngerepotin keluarga. Iya, gue tahu. Dirga juga lagi murung kok di kamarnya. Dia sedih dengan kejadian tadi. Dirga, Iya. gue nyesel ngajak dia. Sekarang dia kena getahnya. Terus gue mesti ngapain dong Joy sekarang? Gini aja, sekarang lo ke kamarnya, terus minta maaf. Gampang kan?
Masuk. Ada apa, Van? Gue jadi malu karena peristiwa tadi. Udahlah, Far. Kamu lupain aja. Sekarang semua orang di rumah ini pasti menganggap miring sama gue, Ga. Enggak kok. Itu cuma perasaan lo aja. Gue pasti sangka cewek nakal. Ceweknya nggak tahu malu dan nggak tahu berterima kasih. Ya, kamu tenang ya. Nggak apa-apa kok. Udah, kamu tenang aja ya. Nyantai aja lagi, nggak usah nervous gitu deh. Lagian tante kesini kan bukan sebagai seorang polisi yang mau menangkap kalian. Saya jadi percaya apa yang dituduhkan polisi. Tapi Tante... Tapi apa sayang? Tante kesini kan cuma pengen mematikan lampu. Have a nice day. Silakan dilanjutkan. Maksudnya apa sih? Gue duluan ya. Gue mau nyari gadis. Fer, thanks ya. Ntar lo gue traktir di kantin deh, seminggu. Seminggu lebih sehari ya? Gampang, seminggu lebih 2 hari deh. Oke. Mana sih sudah Danar? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak, Ya, ada apa? boleh nggak saya duduk di belakang, Pak? Kenapa? Soalnya kalau saya baca tulisan terlalu dekat, kepala saya agak pusing, Pak. Kamu sendiri minta duduk di depan, Danar. Kata kamu kalau duduk di belakang, pandangan kamu kurang jelas. Sekarang kamu minta duduk di belakang. Maunya kamu ini apa sih? Maaf, Pak. Tapi kemarin saya ke dokter, dan kata dokter mata saya sudah jauh lebih baik. Jadi saya harus terus melatih mata saya dengan membaca dengan jarak jauh, Pak. Ya, baik. Sekarang silakan kamu duduk di belakang. Ferry. Ya, Pak. Kamu duduk di depan gantian sama Danar, ya? Makasih ya, Pak. Lo nggak jadi gue traktir. Dis. Tadi Dirga barusan nyariin lo. Lo udah tahu kan kejadian semalam? Kejadian? Kejadian apa? Oh, berarti Dirga belum cerita ya? Enggak. Emangnya ada apa sih, Joy? Semalam setelah lo pulang, Dirga sama Para dibawa polisi ke rumah. Kenapa? Mereka dituduh melakukan tindakan susila.
akan dimulai. Laki-laki dan perempuan. Semua siap? Siap! Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Kasihin gadis. Coba lagi dong, Gak. Kasih gadis lagi. Dirga, ada apa dengan kamu? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Coba angkat tangan kamu. Apa ini, Dirga? Itu kertas, Pak. Kamu bukannya belajar ya? Ayo sekarang kamu ikut Bapak ke kantor. Tapi Pak, saya... Ya sudah, ayo cepat. Ya, Pak. Ayo. Yang lain teruskan mengarang ya. Gadis! 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 Ari, maju. Wah, gawat. Jangan sampai gua kepilih nih. Jangan deh, jangan gua. Gua nggak mau dibukin sama cewek maco itu. Dadah, masuk. Hati-hati, Nar. Bisa-bisa lu bonyok. Ari nggak bakalan nyakitin gua. Karena dia suka sama gua. Hormat. Ya, siap. Stop. Kenapa sih kamu selalu ngindarin aku? Gue tangis sama lo. Dirga, apa ini? Permintaan maaf, Pak. Maksudnya? Jadi, gadis kan teman baik saya, Pak. Lalu hari ini dia kelihatannya berubah jadi marah gitu sama saya. Jadi saya tulis surat itu buat minta maaf sama dia, Pak. Murid ini benar-benar sudah bikin masalah yang memalukan. Terima kasih atas ketegasan Pak Anton. Dan dia harus mendapatkan hukuman. Baiklah Pak, kalau begitu. Saya permisi dulu, Pak. Dirga, Bapak juga tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Dulu Bapak juga pernah muda. Tapi tolong hormati kelas. Baik, Pak. Sekarang kamu Bapak bebaskan dari hukuman. Kamu minta maaf sama Pak Anton. Terima kasih, Pak. Dan saya janji, Pak, saya nggak akan ngulangin kesalahan saya lagi. Terima kasih, Pak. Stop! Kenapa sih lo selalu ngindarin gue? Padahal lo tahu kan gue suka sama lo. Kenapa lo selalu ngindarin gue seakan-akan gue tuh cewek nakutin? Kamu tuh emang nakutin.
Kalau nggak nakutin, kamu nggak mungkin kayak gini ke aku. Ini pertama kalinya gue suka sama cowok. Iya, tapi jangan sama aku dong. Emangnya kenapa? Soalnya aku nggak suka sama cewek. Aku sukanya sama cowok. Kok, lo lihat gadis nggak? Nggak tahu. Tadi tiba-tiba ngilang gitu aja. Aneh. Kok dia tiba-tiba berubah gitu ya? Itu dia tuh gadis pujaan lo. Ntar ya. Capek deh. Dis, ada apa sih, Dis? Please dong, Dis. Kamu cerita ke aku ada apa? Untuk apa kamu nemuin aku lagi? Kenapa kamu nggak pergi ke taman aja berbuat mesum? Dis. Itu lebih baik kan daripada sekarang kamu berdiri di depan aku. Kalau kamu pikir taman nggak aman untuk polisi, kenapa kamu nggak cari tempat yang lebih aman? Kamu kok bisa tahu kalau... Siapa yang cerita ke kamu? Itu nggak penting. Yang lebih penting kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aku udah coba cerita ke kamu. Aku telepon kamu ke handphone. Tapi apa? Kamu bilang HP-nya lowbat, terus kamu matiin. Kalau kamu emang mau cerita sama aku, pastinya kamu berusaha untuk terus nelpon aku lagi. Tapi kenyataannya enggak kan? Dis. Sekarang aku nggak penting lagi buat kamu, nggak? Gadis! Kenapa gadis Ga? Gadis marah soal kejadian semalam. Siapa yang ceritain ke dia, Ga? Nggak tahu. Gue yang cerita. Iya, gue yang cerita ke gadis. Gue pikir sih kejadian semalam tuh lucu. Sumpah, gue nggak ada maksud apa-apa. Cuma buat lucu-lucuan gue aja. Tapi sih gue bingung. Kok gadis nanggepinnya lain? Dia marah, Joy. Marah? Iya, gue tahu. Tapi Far, lo kan tahu, gadis itu sangat mencintai Dirga. Begitu juga sebaliknya. Gue nggak nyangka kalau kejadian bakal kayak gini. Ya udah deh. Gue akan minta maaf sama gadis. Gue akan ngomong bahwa apa yang dia pikirin nggak sama kejadiannya gitu. Gimana? Jangan, biar gue yang ngomong sama gadis. Gak usah, Far. Please, biar gue yang ngomong sama dia. Ini perasaan cewek. Gue bisa ngerasain gimana marahnya gadis sekarang. Gue usahain supaya dia bisa mengerti. Dis, ini cuma salah paham. Salah paham lo bilang. Jelas-jelas lo ketangkap polisi sama cowok gua gara-gara berbuat aneh di taman. Sekarang lo bilang salah paham. Stupid tau gak? Gue sama Dirga memang ditangkap polisi, tapi bukan karena kita berbuat mesum. Itu nggak mungkin, Dis. Kita punya moral. Hari gini ngomongin moral. Dis, semalam di taman gue jatuh dari sepeda. Terus kaki gue keseleo dan Dirga coba nolongin gue. Dan polisi ngeliat terus salah sangka dan nangkep kita. Sumpah, Dis, itu nggak seburuk yang lo sangka. Lo boleh berpikiran buruk sama gue, tapi lo harus percaya sama Dirga. Dia baik dan sangat mencintai lo. Kecemburuan lo sekarang cuma akan merusak apa yang udah lo miliki sama Dirga. Nggak ada orang yang tahu tentang kejadian semalam kecuali gue. Tolong, Dis, percaya sama gue. Dis. Kok di jam segini kok juga belum datang-datang sih? Ya paling enggak ngirim kabar gitu loh. Susah emang kalau kerja sama preman kampung. Ya kayak gini deh.
Lapor, Bos. Lapor sih, lapor. Tapi jangan bikin kaget dong. Bagaimana? Mobil pengantar uang itu sudah berhasil kita rampok, Bos. Mamma mia. Terus uangnya mana? Ntar, Bos. Pinter deh. Ini, Bos. Oke. Karena kalian sudah bekerja dengan sangat oke, kalian akan bos kasih bonus. Bonus apaan, Bos? Bonus jalan-jalan ke taman buah di Cilengsi, oke? Cilengsi. Nggak ada yang bagus lagi tuh. Oh, nggak suka? Kok nggak terima kasih sih? Udah untung juga dikasih bonus. Yang jauh dong, Bos. Yang jauh. Jauh pakai aja duit sendiri, ah. Repot. Bunyi. Tahu bener dia duit udah nyampe. Langsung nelfon. Gendut. Duitnya sudah ada. Kita ketemu di tempat yang dijanjikan. Sekarang juga, oke? Jangan lupa negatif filmnya. Oh, berarti Eke sudah lepas dari polisi. Eke selamat. Udahlah, Gak. Percuma lo marah-marah, nggak nyelesain masalah. Far, lo kan tahu sendiri, gue tuh nggak salah, Far. Masa dia marah ke gue, seolah-olah gue mengkhianati dia ratusan kali. Masa nggak ada maaf sama sekali buat gue? Gadis nggak salah. Gadis pasti sekarang berpikiran kalau kamu benar-benar mengkhianati dia. Ya harusnya dia tahu dong, itu nggak bakalan terjadi kalau dia emang sayang sama gue. Ya harusnya dia percaya sama gue. Kasih waktu, Gak. Masalah ini akan berlalu. Nanti kalau emosinya udah reda, dia pasti bisa pakai logikanya. Gue udah kasih dia waktu, Far. Udah, lo jangan kepancing emosi. Biarin aja dia sendirian, biar dia bisa ngendalin emosinya. Kalau emang dia kenal siapa gue, harusnya dia tahu dong, gue nggak bakalan mengkhianati dia. Dan yang paling bikin gue sakit hati, Far, ternyata kejujuran gue dipertanyakan sama orang yang paling gue sayangin. Ya Tuhan, ternyata aku salah. Dirga gak seburuk yang aku pikirin. Yang benar nih, mobil yang membawa uang itu dirampok. Memangnya nggak ada keamanan yang mengawal pengiriman itu? Nggak ada. Dasar ceroboh sekali ini. Tolong semuanya, tolong. Sudahlah, Pak. Apa yang sudah terjadi ya biar saja terjadi. Bukan begitu masalahnya. Mereka kan semua kerja dibayar. Ya kerja yang benar dong, Mah. Iya. Tapi mungkin dengan kejadian ini kita bisa belajar lebih banyak lagi, kan? Iya, Papa tahu. Tapi belajar itu tidak perlu mengorbankan sesuatu. Ini namanya kebodohan, Mah. Bodoh. Atau mungkin... Apa lagi? Kamu ikut-ikutan banyak ngomong. Mendingan kamu ke kantor polisi sekarang. Selesaikan kasus ini. Biar cepat beres. Ngerti nggak? Waduh, bahaya ya. Kalau sampai polisi tahu, bisa bahaya. Bram, ke kantor polisi. Ngapain di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Bentar. Gak. Mak, kan dia datang. Dia datang. Tuh kan. Ada yang ngambek deh. Gak, aku pengen ngomong sama kamu. Inilah kisah Romeo dan Juliet versi Indonesia. Kalian diem deh. Gak, aku pengen ngomong sama kamu. Ngomong sama kita aja. Kita juga bisa. Males. Gak, aku
Aku minta maaf ya. Kak, aku minta maaf. Kau maafin aku ya, please. Kalian tahu, ini perpustakaan. Kalau mau ngobrol di luar aja. Gimana sih? Jadi kamu menyesal? Iya, saya menyesal. Kamu menyesal sudah membantu kakak saya, begitu? Saya menyesal karena saya telah mengkhianati Papa. Ini bukan sebuah pengkhianatan. Tapi ini adalah pertolongan. Karena kamu sudah menolong kakak saya dalam bahaya yang besar. Tapi saya telah merampok uang itu. Berarti saya telah merugikan perusahaan Papa. Perusahaan Papa itu tidak akan rugi dengan kamu cuma merampok 500 juta saja. Karena perusahaan Papa setiap bulannya mengeluarkan uang ratusan juta buat amal. Jadi anggap saja uang itu amal. Iya Arleta, tapi... Kamu tuh tidak perlu sedih dong. Bayangkan, uang itu tidak terbuang dengan percuma. Karena kamu sudah menolong Gilby dari ancaman pemeras. Sekarang gini, bagaimana kalau sampai polisi tahu? Mas Pram, tidak usah berpikiran buruk. Positive thinking dong. Pokoknya kita tetap dengan rencana yang awal. Rencana apa lagi? Membunuh Arini. Dan kedua kampretnya. Karena Dirga sekarang merupakan ancaman yang besar buat kita. Iya. Dirga memang sudah menjadi ancaman buat